Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang gastritis. Untuk definisi gastritis adalah suatu peradangan atau perdarahan mukosa lambung yang dapat bersifat akut, kronis, dan difus. Dua jenis gastritis yang sering terjadi adalah gastritis superficial akut dan gastritis atropik kronik. Untuk etiologinya, gastritis dibedakan sesuai klasifikasinya, yaitu gastritis akut dan gastritis kronik. Banyak faktor yang menyebabkan gastritis akut seperti sering mengonsumsi obat-obatan seperti obat antiinflamasi non-steroid, sulfonamid yang merupakan obat yang bersifat mengiritasi mukosa lambung. Minuman yang beralkohol, stres fisik yang disebabkan oleh luka bakar, trauma, pembedahan. Gastritis kronik. Yang pertama, gastritis infeksi. Beberapa agen infeksi bisa masuk ke mukosa lambung dan memberikan manifesta peradangan kronik. Beberapa agen yang diidentifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu H. pylori. Beberapa peneliti menyebutkan bakteri itu merupakan penyebab utama dari gastritis kronik. Yang kedua adalah Helicobacter heilmanni, Mycobacteriosis, dan sipilis. Selanjutnya, gastritis non-infeksi. Yang pertama adalah gastropai akibat kimia dihubungkan dengan kondisi reflux garam, empedu kronis, dan kontak dengan awan atau aspirin. Yang kedua adalah gastropati uremik, terjadi pada gagal ginjal kronik yang menyebabkan ureum terlalu banyak beredar pada mukosa lambung. Untuk manifestasi klinis gastritis yaitu gastritis akut adalah anoreksia mual dan muntah, perasaan perut penuh. Gambaran klinis pada gastritis yaitu dapat terjadi ulcerasi diagnostik dan dapat menimbulkan hemoragik. Yang kedua adalah rasa tidak nyaman pada abdomen dengan sakit kepala, kelesuan, mual, dan anoreksia, disertai muntah dan cegukan. Untuk gastritis kronis, pada gastritis kronis terjadi anoreksia, nafsu makan menurun, nyeri ulu hati setelah makan, kembung, rasa asam di mulut, atau mual muntah. Untuk patofisiologinya, gastritis akut. Gastritis akut dapat disebabkan karena stres, zat kimia, obat-obatan, dan alkohol, makanan yang pedas, panas, maupun asam. Pada pasien yang mengalami stres akan terjadi perangsang saraf simpatis, nervus vagus, yang akan meningkatkan produksi asam klorida HCl di dalam lambung, akan menimbulkan rasa mual, muntah, dan anoreksia. Zat kimia maupun makanan yang merangsang akan menyebabkan sel epitel kolumer yang berfungsi untuk menghasilkan mukus mengurangi produksinya. Sedangkan mukus itu fungsinya untuk memproteksi mukosa lambung agar tidak ikut terkena respon mukosa lambung karena penurunan sekresi mukus. Untuk gastritis kronis, inflamasi lambung yang lama dapat disebabkan oleh ulkus benigna atau maligna dari lambung atau oleh bakteri Helicobacter pylori atau H. pylori. Gastritis kronis dapat diklasifikasikan sebagai tipe A atau tipe B. Untuk tipe A sering disebut sebagai gastritis autoimun, diakibatkan dari perubahan sel parietal yang menimbulkan atrofi dan infiltrasi seluler. Hal ini dihubungkan dengan penyakit autoimun seperti anemia perniciosa dan terjadi pada fundus atau korpus dari lambung. Untuk tipe B sendiri kadang disebut sebagai gastritis, mempengaruhi antrum dan pylorus, ujung bawah lambung dekat duodenum. Ini dihubungkan dengan bakteri pylori. Faktor diet seperti minum panas atau pedas, penggunaan obat-obatan dan alkohol, merokok atau reflux isi usus ke dalam lambung. Untuk asuhan keperawatan pada gastritis meliputi yang pertama adalah pengkajian. Kita harus mengaji faktor predisposisi dan persipitasi. Selanjutnya tes diagnosis. Yang pertama adalah endoskopi. Akan tampak erosi multi yang sebagai biasanya berdarah dan letaknya tersebar. Yang kedua, pemeriksaan histopatologi. Akan tampak kerusakan mukosa karena erosi tidak pernah melewati mukosa muskularis. Yang ketiga adalah pemeriksaan radiologi. Keempat, pemeriksaan laboratorium, yaitu kita akan menganalisa Gester untuk mengetahui tingkat sekresi HCl. Sekresi HCl menurun pada klien dengan gastritis kronik. Selanjutnya kadar serum vitamin B12. Nilai normalnya 200 sampai 1000. Kadar vitamin B12 yang rendah merupakan anemia megalostatik.
Selanjutnya kadar hemangiobi, hematokrit, trombosit, leukosit, dan albumin gastroskopi. Untuk mengetahui permukaan mukosa atau perubahan, mengidentifikasi area perdarahan, dan mengambil jaringan untuk biopsi. Selanjutnya diagnosis keperawatan. Resti gangguan keseimbangan volume cairan dan elektrolit kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat, muntah. Gangguan pemenuhan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat, anoreksia. Selanjutnya gangguan rasa nyaman, nyeri berhubungan dengan inflamasi mukosa lambung. Keterbatasan aktivitas berhubungan dengan kelemahan fisik. Kurang pengetahuan tentang penyakit berhubungan dengan kurangnya informasi. Untuk kriteria hasil dan intervensi. Yang pertama, untuk kriteria hasilnya, membran mukosa lembab, turgor kulit baik, elektrolit kembali normal, pengisian kapiler berwarna merah, mudah tanda vital stabil, input dan output seimbang. Berat badan stabil, nilai laboratorium albumin normal, tidak mual dan muntah. Berat badan dalam batas normal, bising usus normal. Untuk intervensinya, kita harus mengkaji tanda-tanda vital, ukur intake dan out. Anjurkan klien untuk minum air kurang lebih 1500 atau 2500 ml. Observasi kulit dan membran mukosa, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian cairan infus. Selanjutnya kita harus mengkaji intake makanan, timbang berat badan secara teratur, berikan perawatan oral secara teratur, anjurkan klien makan sedikit tapi sering, berikan makanan dalam keadaan hangat, auskultasi bising usus, kaji makanan yang disukai, awasi pemeriksaan laboratorium, misalnya HB, HT, dan albumnya. Nyeri hilang atau terkontrol, tampak rileks dan mampu tidur atau istirahat. Skala nyeri menunjukkan angka 0. Klien tidak dibantu oleh keluarga dalam beraktivitas. Klien dapat menyebutkan pengertian penyebab, tanda, dan gejala perawatan, pencegahan, dan pengobatannya. Untuk intervensinya adalah kita harus mengkaji skala nyeri dan lokasi nyeri. Observasi tanda-tanda vitalnya, berikan lingkungan yang senang dan nyaman, anjurkan teknik relaksasi dengan nafas dalam, lakukan kolaborasi dalam pemberian obat sesuai dengan indikasi untuk mengurangi nyeri. Selanjutnya kita harus mengkaji tingkat pengetahuan klien, beri pendidikan kesehatan atau penyuluhan tentang penyakit, beri kesempatan klien untuk keluarga untuk bertanya, beritahu tentang pentingnya obat-obatan untuk kesembuhan klien. Evaluasi keperawatan. Keseimbangan cairan dan elektrolit teratasi, kebutuhan nutrisi teratasi, gangguan rasa nyeri berkurang, klien dapat melakukan aktivitas, pengetahuan klien bertambah. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mungkin ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.